Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Ibu absen satu-satu ya. Deca Kurnia. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini di buku paket kalian masing-masing ada pengertian tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada pada dua kasus yang memiliki pertanyaan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Bagaimana keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian harus menyimak buku kalian masing-masing ya. Jadi, mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sedangkan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau yang dimaksud dengan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Dan ada beberapa contoh dari mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya seperti seorang pensiunan pegawai rendahan, yang itu salah satunya departemen beralih ke pekerjaan menjadi seseorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga sering terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga pernah terjadi di pergerakan sosial ke bawah. Di dalam buku paket kalian, selanjutnya ada tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apakah kalian pernah mempelajari pengertian mobilitas sosial sebelumnya? Jadi, contoh mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan, di tempat tinggal kalian itu untuk memperdalam pemahaman kalian tentang mobilitas sosial. Dan kalian itu dapat mempelajari berbagai bentuknya mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi, mobilitas sosial negatif atau yang disebut dengan turun yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Untuk memahami kedua bentuk sosial tersebut, kalian bisa membaca paket kalian ya. Untuk selanjutnya, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ke atas itu bisa disebut dengan social jumping.
Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Bentuk social climbing lain misalnya terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau disebut dengan social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kewajiban dari seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya itu seperti seseorang pegawai yang diturunkan pangkatnya karena melanggar peraturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Dan contoh lainnya yaitu kejadian seperti menimpa ke orang lalu kehidupan sehari-harinya dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Social sinking merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi, mobilitas horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke suatu kelompok sosial yang lainnya. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya yaitu seperti seseorang yang pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Jadi contohnya seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ini di buku dibagi menjadi 6. Yang pertama ada faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berhasil dari keluarga miskin. Jadi, kalian tetap dapat mengejar cita-cita setingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia itu bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Memang, keturunan itu memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang, banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Dan demikian itu halnya, banyak kasus orang kaya tiba-tiba menjadi miskin karena terlena dengan kekayaannya, lantas menjadi santai menjalani hidup. Yang kedua yaitu tentang faktor individu. Faktor individu ini memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini itu disebabkan karena adanya keberhasilan individu yang sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contohnya itu dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup.
Kalian bisa menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang yang di sekitar kalian atau di tempat tinggal kalian yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Selanjutnya, tentang faktor perjuangan yang diawali dengan ketidakpuasan atau yang disebut dengan faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ini yang dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian juga tentu bisa menginginkan meningkatkan status sosial. Orang tua kalian juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Jadi, mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tua kalian. Yang selanjutnya tentang faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kalian. Jadi, masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah memperoleh modal pendidikan dan kesempatan yang lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan primernya. Untuk selanjutnya tentang faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang sangat baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin menjalankan roda pembangunan dengan baik. Dan semua masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tuh tentu berbeda dengan situasi Indonesia yang pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Dan yang terakhir tentang kemudahan dalam mengakses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Dan sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalin pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status yang karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan ini tuh sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Jadi penduduk Indonesia itu dapat membaca dan menulis pada akhir masa penjajahan Jepang, tidak lebih dari 10%. Jadi kalian dapat memperkirakan pada masa penjajahan Belanda, jumlah buta huruf di Indonesia tentu jauh lebih besar. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia pada masa sekarang? Kalian juga harus patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Dan apabila kalian menginginkan pendidikan setinggi-tingginya, negara telah menyediakan berbagai kemudahan. Untuk pendidikan SD dan SMP, negara telah membebaskan biaya dasar pendidikan. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Apakah ada pertanyaan? Iya, silahkan.
Baik, jadi mobilitas sosial vertikal itu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ya. Jadi mobilitas horizontal ini itu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Apakah sudah paham, Deca? Baik, ini yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan semoga ilmunya bisa bermanfaat juga. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.